Hai, salam jumpa lagi dalam channel Pet Auto, channel yang membahas segala sesuatu mengenai dunia otomotif. Kali ini Pet Auto akan mengunjungi pameran Gias yang berlangsung pada tanggal 10 sampai tanggal 20 Agustus tahun 2023 di gedung AIS BSD Tangerang. Kali ini Peto akan membahas 3 jenis bus double glass Jetbus 5 karoseri Adiputro di pameran Gias. Apa saja ketiga jenis bus tersebut? Saksikan terus tayangan Pet Auto selanjutnya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol, dan beri komen. Bus yang pertama yang dibahas yaitu MHD Dream Coach, atau yang kita kenal dengan nama Sleeper Bus. Bus ini panjang 12 meter, lebar 2,5 meter, dan tinggi 3,7 meter. Desain disebut double glass dengan 2 kaca depan dan dibatasi dengan list topi yang semakin tipis dan dihiasi dengan krom. Spion dengan posisi yang cukup tinggi sekitar 180-2 meter dengan model terbaru dengan dual desain. Bagian depan berbentuk miring khas mobil Jetbus 5. Lampu bagian atas ada lampu DRL yang menyambung dari bagian kiri sampai ke bagian kanan. Untuk headlamp lampu terdapat pada bagian bawah menggunakan LED light yang cahaya tetap optimal dan dalam kondisi apapun. 3 titik lampu berbentuk kotak LED berfungsi sebagai fog lamp bagian bawah, lampu utama jarak dekat bagian tengah, dan lampu utama jarak jauh yaitu paling atas. Mobil ini menggunakan sasis dari Mercy yaitu OA1626 L suspensi udara. Untuk cermin yang ada pada kaca spion ada 3 arah yaitu ke arah belakang, ke arah bumper, dan juga ke arah bawah dan ke arah bodi samping. Pada spion juga dilengkapi oleh lampu untuk menerangi jalan untuk mereka yang masuk dari pintu depan. Pada spion ini juga dilengkapi dengan lambang Jetbus yang terbuat dari lampu LED. Berikut adalah tampak samping dari bis ini. Di sini terlihat lebih modern dan lebih elegan khas mobil-mobil Eropa. Pada bagian depan terdapat pintu yang bertipe sliding, lebar sekitar 80 cm dan tinggi sekitar 2,5 meter bodi. Untuk bannya karena menggunakan tipe bus besar menggunakan ban 11 R22,5 tipe radial. Ini adalah pintu depan yang merupakan pintu utama dari Jetbus 5 ini. Pada bagian pintu depan ada terdapat jendela untuk connect atau asisten dari sopir. Bagian atas adalah jendela kaca, bagian bawah adalah panel. Pada bagian atas ban terdapat kotak untuk pengisian bahan bakar. Ini yang dinamakan dengan selendang list. Khas daripada Jetbus 5 ini yang memanjang dari bagian depan sampai belakang. Untuk selendang bagian depan berbentuk lebih modern, pada bagian atas ada krom, pada bagian bawah berwarna silver dove dengan tulisan Jetbus berwarna krom. Terlihat list selendang ini memanjang dari depan hingga ke bodi belakang. Samping bawah juga terdapat 3 pintu untuk ruang bagasi untuk penyimpanan barang-barang bawaan dari para penumpang yang handle-nya sudah dilengkapi dengan lampu. Ini adalah tempat pengisian bahan bakar. Untuk daya tampung bahan bakar yaitu antara 270 sampai dengan 400 liter tergantung sasisnya. Nah, ini adalah bentuk selendang depan dengan tulisan Jetbus berwarna krom, menambah elegan dari penampilan bus ini. Ini adalah handle-handle yang sudah diberi lampu agar mempermudah untuk kita mengetahui posisi daripada handle-handle untuk pembukaan pintu-pintu bagasi. Untuk ban belakang dan ban depan sama besar dilengkapi dengan velg berwarna krom.
jenis ban yaitu dari Goodyear. Untuk ukuran ban depan dan belakang sama, berukuran sekitar 11R22,5 dengan pengereman menggunakan sistem kompres air belt atau rem angin dengan suspensi udara GR260AS. Ini adalah pintu belakang dari Jet Bus 5 sleeper bus ini. Tingginya setengah dari body bis ini. Lebarnya kira-kira 0,7 sampai dengan 0,8 meter, kira-kira hampir 2 meter. Ini adalah ventilasi udara untuk mesin, dan pada bagian samping atasnya terdapat ventilasi udara kecil untuk kamar mandi. Pada bagian belakang bis ini juga bagian atas terdapat spoiler dengan lampu rem, kemudian kaca, dan bagian kiri kanan kaca terdapat lampu sen. Kemudian pada sisi bawah kaca terdapat list perak Dove dengan tulisan adiputer berwarna krom. Kemudian diturun lagi terdapat emblem adiputer sebelah kiri. Kemudian pada bagian bawah terdapat ventilasi udara, dan turun lagi terdapat lampu rem yang sudah 3 dimensi, lampu besar dan lampu sen dari nyala dari bawah ke atas. Pada bagian bawah terdapat bumper dari plastik keras dengan list berwarna silver Dove, dilengkapi dengan lubang kamuflase yang berbentuk knalpot. Dan knalpot yang sebenarnya terdapat pada bagian bawah dan mengarah ke bawah. Ini ada lampu sen, kemudian ada lampu untuk pengarah bodi bagi supir untuk mengingat ke bagian kiri atau bagian kanan bawah untuk pengontrol bodi. Kemudian pada bagian tengah juga sudah terdapat plat nomor yang terletak di bagian tengah. Bawahnya terdapat handle untuk membuka bagasi bagian belakang dan terdapat emblem Mercedes-Benz. Inilah tampak bagian belakang dari bis Jet Bus 5 ini, tipe MHD Dream Coach. Tentunya tampak belakang dari bis sleeper ini jauh berbeda dengan Jet Bus sebelumnya, yaitu Jet Bus 3. Terlihat dari lebih modern dari dan ala-ala bis Eropa. Kemudian ini adalah bagian samping dari bis ini, terdapat list selendang yang memanjang dari depan sampai ke belakang. Kemudian ini adalah ruang bagasi, terdapat ornamen tulisan 50 dengan ornamen-ornamen V. Ini adalah ban belakangnya. Kemudian lapisan belakang ini adalah pintu darurat. Tengah ada lampu sen untuk pengontrol bodi atas. Kemudian ini adalah kaca jendela yang terpampang dari bagian depan sampai bagian belakang, terkesan lebih modern. Ini adalah ruang bagasi dari Dream Coach ini yang tembus dari sisi kanan sampai ke sisi kiri. Ruang bagasi ini bisa tembus dari sisi kanan ke sampai ke sisi kiri karena memang Mercedes-Benz ini memungkinkan untuk mendesain ruang bagasi seperti itu. Kita masuk ke interiornya. Masuk kita dibangun dengan footstep, yaitu dengan tangga yang sudah dihias dengan lampu LED untuk menerangi setiap trap dari dalam tangga ini. Kita menuju ke ruang kemudi. Setirnya berbentuk lingkaran dan dari bahan plastik keras. Untuk bahan jok dari Vision atau Napa leather. Dengan konfigurasi kabin sama dengan konfigurasi kabin pada mobil truk. Speedometer masih manual. Terdapat juga odometer untuk kecepatan, kemudian informasi bensin, kemudian jarum RPM dan tekanan angin. Kemudian pada sebelah kiri mengenai posisi tuas RN atau D. Sebelah sisi kanan sopir tidak dilengkapi dengan pintu karena pada berdasarkan aturan baru hanya untuk tempat aparatur perlantangan tangan, dan sebelah kanan ada klakson dan tombol hazard, dan juga terdapat tombol-tombol lampu. Pada sisi kiri ada jarum kompas, kemudian ada informasi posisi
kopling. Ini adalah dashboard yang terbuat dari plastik keras. Informasinya dashboard ini bisa terbuka dan di dalam terdapat checkring. Kemudian terdapat head unit yang cukup lebar, cukup besar. Di bawah terdapat pengontrolan untuk AC dan lain sebagainya. Dan kemudian terdapat tombol-tombol untuk audio dan untuk pengeras suara. Ini adalah kompartemen untuk penyimpanan bagi kondektor atau connect. Nanti yang di depan juga terdapat hand railing untuk keamanan daripada konduktornya, dan juga pada bagian konduktor terdapat kursi yang pada bagian belakang terdapat kotak sekring, dilengkapi juga dengan apar. Pada sisi kanan dan sisi kiri dari ruang supir ini terdapat speaker yang sudah memakai cutting lister sehingga bermotif ornamen cukup manis. Kemudian terdapat di sisi atas terdapat AC dan juga terdapat hiasan ornamen dengan lampu, dan terdapat hiasan ornamen bagian langit-langit. Ada AC terbuat dari bahan plastik keras. Ini adalah speaker untuk bagian tempat duduk supirnya sebelah kanan. Ini adalah jendela dari sopir, dilengkapi dengan jendela yang bisa kebuka untuk keperluan pembayaran tol dan sebagainya. Ini adalah kursi yang cukup nyaman untuk supirnya. Informasinya buatan dari Adila. Semua kursi-kursi Jetbus 5 buatan Adila dengan jatan-jatan motif yang sudah modern. Pada sisi topi bagian dalam dilengkapi dengan informasi untuk jam. Topi-topinya sudah lebih kecil sehingga kaca lebih lebar sehingga kita bisa lega keluar. Ini adalah lantai untuk bagian interior yang terbuat atau dibungkus dengan HPL bernuansa kayu, dan ini adalah suasana dalam bis sleeper ini. Konfigurasi kamar yaitu atas bawah, berjumlah sekitar 22 box sleeper. Ukurannya kira-kira antara 80, lebarnya panjang 80, 150, tingginya sekitar 120 cm. Dan ini adalah ornamen cutting laser yang bertuliskan 50 sebagai ulang tahun ke-50 dari Adi Putro. Kita ke seat nomor 2, seat bagian atas, seat 2A, sementara untuk bagian bawah yaitu seat 2B. Dilengkapi dengan ornamen dengan ambience cahaya berwarna warm white. Nah, ini adalah tangga untuk atau pijakan untuk menuju ke lantai atasnya. Untuk bahan box menggunakan plywood dan di-finishing atau ditutupi dengan HPL bernuansa kayu. Untuk setiap kursi atau tempat tidur terbuat dari bahan busa dan ditutup dengan napal leather yang motifnya sudah modern. Kursi ini bisa reclining ataupun rebahan dan dilengkapi dengan fasilitas pijat pada seluruh badan dari atas sampai ke bawah. Pada panel bagian kaki terdapat TV 13 inch yang sudah dilengkapi dengan Android, YouTube dan sebagainya. Kemudian terdapat panel dengan leather kulit yang bermotif modern. Kemudian terdapat palu pemecah kaca, dan bagian atas plafonnya dilengkapi dengan hiasan lampu dengan ornamen V yang cukup modern. Kemudian ada louver, penyembur AC, lampu, dan juga pengatur AC, dan ada fasilitas untuk
USB, 2 lubang USB. Kemudian jendela kaca yang cukup lebar bisa melihat pemandangan keluar, dan bila kita tidak ingin melihat pemandangan keluar atau privasi, kita bisa menggunakan korden untuk ditutupi. Dan juga ada fasilitas cup holder, ada colokan USB, dan untuk pengaturan reclining kursi pada panel bermotif kayu. Kemudian juga ada seat belt seperti di pesawat. Bila lebih ingin privasi, maka di sisi jendela sirkulasi ada terdapat korden, bisa ditutup dan dibuka. Ini adalah bagian dari kaki yang semua panel sudah ditutup dengan leather dengan motif modern. Kemudian pada jendela dilengkapi dengan horden pada bagian sisi sirkulasi tengah, dilengkapi dengan horden. Bila privasinya ingin lebih, kita bisa menutup horden tersebut. Kursi dilengkapi dengan arm pada sisi kanannya. Kemudian pada bagian ini terdapat korden. Bila ditutupi bisa diikatkan di bagian pengait korden ini. Inilah suasana interior dari sleeper. Lantai sirkulasi menggunakan bahan penutup HPL yang bermotif kayu, dan juga pada dinding-dinding dari box ditutup dengan HPL bermotif kayu. Untuk material pijakan menggunakan karet. Untuk bukaan setiap box menggunakan list yang berwarna silver dove. Untuk box bagian atas dilengkapi dengan handrail untuk mempermudah naiknya. Ruangan dilengkapi dengan air purifier untuk penyaringan udara. Ini adalah suasana plafon daripada ruang sirkulasi. Terdapat ornamen-ornamen yang dihiasi dengan lampu warm white. Di bagian atas juga dilengkapi dengan jendela darurat. Terlihat pada bagian atas plafon di sepanjang jalan sirkulasi terdapat ornamen memberikan kesan nyaman dengan lampu-lampu warm white di sepanjang plafon sirkulasi ini. Kemudian ini adalah kondisi lantai sirkulasi pada bus sleeper ini. Lebarnya kira-kira sekitar 70-80 cm. Terdapat juga 2 buah jendela darurat pada sepanjang jalan sirkulasi ini. Pada bagian belakang terdapat ruang istirahat untuk driver maupun untuk kru dari bis ini. Ini kira-kira berukuran 70 cm kali 2 meter. Di sebelah sisi kanan terdapat jendela kecil dan juga terdapat gorden. Di atas plafon dilengkapi dengan fasilitas AC pada 2 titik. Ruang ini juga penting untuk driver bila kecapean bisa tidur sejenak dan diganti dengan driver yang lain. Pada pintu keluar bagian belakang terdapat panel yang juga dilapisi dengan HPL bermotif kayu, dan di atas terdapat AC, dan di belakang terdapat ruang toilet. Dan depan pintu terdapat ornan feed, dan bagian atas terdapat saklar untuk menyalamatkan lampu pada ruang toilet. Ini adalah kondisi dari interior sleeper bila dilihat dari arah belakang bis. Dan ini adalah tangga untuk turun dari belakang. Pintu belakang terbuat dari kaca dan bagian bawah terbuat dari bahan panel besi pada bagian dalam.
dilengkapi dengan handle pembuka dan juga dilengkapi dengan tulisan jet busnya. Selanjutnya bis kedua yaitu SDD double decker. Disebut double decker karena ada dua tingkat, bagian bawah dan bagian atas lantai 2. Ukuran mobil ini yaitu 13,5 meter, kemudian tinggi 4,15 meter, lebar 2,5 meter. Terlihat topi-topi yang makin mengecil dan slim. Di atas topi-topi terdapat list chrome. Kemudian lampu DRL memanjang dari kiri sampai ke kanan seperti halnya pada mobil MD Sleeper. Lampu bagian bawah yaitu headlamp yang sama fungsi dengan MD double glass. Bis ini menggunakan sasis Volvo B11 L450 HP Euro 5 dengan menggunakan mesin Volvo seri D11C dengan tenaga 400 horsepower. Untuk bentuk dan desain lampu sen sama dengan MD double glass. Terdapat dua garis lampu sen, kemudian ada 3 cermin ban belakangnya untuk melihat ke belakang, samping, dan untuk melihat ke bawah. Spion juga terdapat lambang jet bus yang sudah memakai lampu LED terkesan melayang dan juga jet bus berwarna krom. Dilengkapi juga dengan lampu untuk menerangi jalan bagi penumpang yang masuk ke pintu depan. Ini adalah bidang samping dari SDD double decker ini. Di selenan tidak memanjang sampai ke belakang, hanya pada bagian depan, bagian bawah silver dove, bagian atas chrome, kemudian ada tulisan jet busnya. Ini adalah kondisi ruang bagian bawah bila dilihat dari sisi luar, karena kacanya berukuran besar sehingga kita bisa melihat kondisi di dalam bis. Demikian pula sebaliknya dari dalam bisa melihat dengan leluasa ke bagian luar. Untuk pintu depan sliding, untuk pintu belakang swing. Semua bis terdapat logo 50 sebagai ulang tahun dari Adipa Putro. Di sini menggunakan 6 ban, 2 depan dan 4 belakang. Semua ban berukuran 11 R22,5 karena bisnya berbentuk bis besar. Di atas ban belakang juga terdapat lampu sen. Kemudian di atas ban terdapat 2 ruang bagasi yang terlihat pada 2 buah handle. Kemudian ada pintu untuk perbaikan ruang mesin. Kemudian ada ventilasi udara untuk ruang mesin. Nah, kita beralih pada bagian belakang bis. Pada dasarnya bagian belakang bis ini sama dengan bis yang pertama, hanya terlihat perbedaan pada bagian tengah. Terdapat ventilasi yang besar untuk sirkulasi ruang udara AC. Pada bagian atas terdapat spoiler dengan lampu rem, kemudian sisi kiri kanan terdapat lampu sen. Pada bagian bawah terdapat kaca dan ada list dengan logo Adi Putro. Sisi bawah sebelah kiri terdapat logo Adi Putro berwarna krom, kemudian sebelah kanan emblem Volvo berwarna krom. Kemudian bagian ventilasi baru untuk AC. Lampu belakang berwarna merah 3 dimensi adalah sebagai lampu rem. Kemudian lampu hazard dan lampu sen yang menyala dari bawah ke atas. Dan kemudian ada ruang mesin bisa dibuka pada bagian belakang. Ini adalah sisi kanan dari bis. Terdapat jendela untuk darurat pada bagian kanan, jendela atas untuk bagian atas, kemudian jendela bawah untuk kabin bagian bawah. Kemudian terdapat ruang bagasi yaitu 3 ruang bagasi yang kondisinya sama seperti sisi sebelah kiri. Kita masuk dari pintu bagian tengah. Pintu ini bagian atas terbuat dari kaca, kemudian di bawah panel dari besi. Kemudian ada handle dan juga ada emblem Adi Putro berwarna biru. Untuk masuk ke ruang duduk terdapat sekat dan pintu dari kaca berornamen. Kemudian kita masuk bertemu dengan ruang duduk eksklusif pada bagian bawah.
hanya terdiri dari 4 buah kursi. Kemudian pada bagian depan terdapat ruang untuk perletakan barang. Ruang perletakan barang ini dipagari oleh handrail stainless dan juga bisa didesain sebagai ruang untuk sleeper atau tempat duduk sleeper. Ini adalah kursi-kursi duduk terlihat sangat besar dan nyaman, terbuat dari bahan Vision atau Napa leather. Arm terbuat dari kayu dengan finishing glossy. Kursi dilengkapi dengan leg rest yang juga digunakan untuk tempat penyimpanan sepatu. Kemudian ada arm sebelah kiri, terdapat ruang penyimpanan untuk tempat makan sebelah kanan. Kemudian ada 2 cup holder dan tempat untuk menaruh HP. Kursi dibuat dengan ornamen jahitan modern berwarna biru dan biru muda. Kemudian ada TV entertainment yang berukuran sekitar 13 inch. Sebagai fasilitas entertainment, di bawahnya terdapat kantong pocket. Ini adalah arm sebelah kiri dan ini adalah arm sebelah kanan. Dan pada bagian dalamnya sudah terdapat panel untuk tempat makan, atau bisa juga untuk tempat peletakan laptop atau untuk tulis menulis. Ruang cukup lega dengan hanya ada 4 buah kursi dilengkapi dengan leg restnya. Ini adalah kondisi bagasi bagian bawah. Sudah dilihat dari sisi belakang. Pada bagian atas sudah dilengkapi dengan lower AC, lampu dan 2 buah colokan USB. Kemudian terdapat ornamen sensi dengan ambience lampu warm white. Bukan jendela cukup lebar dan dilengkapi dengan gorden. Bila ingin privasi bisa ditutup dengan gorden. Kemudian terdapat tempat-tempat keamanan seperti apart dan palu untuk pemecah kaca. Ini adalah tangga untuk naik ke lantai 2. Sebelum naik kita bertemu dengan toilet di lantai 1, yang mana pada pintunya dibungkus dengan koper kayu dan ada cutting laser dengan aluminium, dengan dilengkapi dengan ornamen V dan lampu warm white. Ini adalah kondisi tangga untuk naik ke lantai 2. Setiap trapnya sudah dilengkapi dengan lampu LED untuk menerangi setiap trapnya. Ini adalah kondisi lantai kedua, yang mana kursinya lebih kecil daripada dimensi kursi pada lantai 1. Ada sekitar 30 kursi pada lantai 2 ini. Pada setiap belakang kursi terdapat fasilitas entertainment, yaitu TV sebesar 13 inch. Dan pada bagian depan terdapat TV yang terletak pada area kaca, dengan area kaca yang begitu lebar sehingga kita bisa melihat sisi luar dengan pemandangan yang begitu nyaman. Bahan kursi dibuat dari bahan Napa leather yang dijahit dengan ornamen modern berwarna biru muda dan biru tua. Dan di atasnya terdapat bagasi penyimpanan. Posisinya sudah digeser ke dalam sehingga saat kita berjalan di tengah kita tidak terantuk lagi dengan posisi bagasi ini. Inilah keadaan dalam bagasinya. Untuk plafon ada 2 buah jendela darurat, bagian depan dan bagian belakang. Lantai dilapisi dengan bahan HPL yang bermotif kayu. Dan ini adalah ruang AC pada bagian belakang, semburan AC. Ini adalah speaker. Ini kondisi lantai 2 dilihat dari bagian belakang. Terlihat bagian atasnya polos, dan ini adalah arm dari kursi lantai 2 yang bisa dilipat. Tombol merah berfungsi untuk reclining kursi yang bisa sampai 35 derajat. Kursi juga dilengkapi dengan sabuk pengaman seperti di pesawat. Karena hanya 30 kursi maka bisa diletakkan leg rest dengan nyaman. Pada setiap kursi ini adalah
entertainment, kemudian terdapat louver AC, lampu dan USB, kemudian ornamen-ornamen dengan cahaya lampu warm white. Bis yang ketiga yaitu SHD Double Glass. Bis ini menggunakan sasis Scania K410CD berukuran panjang 13,5 meter, tinggi 3,85 meter dan lebar 2,5 meter. Untuk tampak depan, samping dan belakang sudah hampir sama dengan double glass yang lainnya. Untuk itu kita tidak membahas terlalu dalam. Nah, kita akan melihat secara sepintas saja. Bagian samping pintu depan sliding, pintu tengahnya swing. Kemudian selendang tidak memanjang sampai ke belakang. Hanya di bagian depan saja. Di bawah terdapat lambang atau emblem Scania. Kemudian terdapat ruang bagasi yang begitu besar sehingga bisa untuk masuk motor atau untuk pengiriman kendaraan bermotor dari antar kota. Ini dari sisi bagian belakang terdapat double ban dan terdapat kisi-kisi untuk ruang mesin. Ini adalah sisi bagian belakang jet bis SHD double glass dan mirip dengan unit lainnya. Kemudian ini adalah tampang dari sisi bagian kiri. Sekarang kita masuk ke dalam interior dari bis SHD double glass ini. Konfigurasi kursi yaitu 21. Kursi terbuat juga dari napa leather. Jumlah kursi ada sekitar 22 sampai 25 seat. Inilah kondisi interiornya yang hampir sama dengan bis-bis yang lainnya. Untuk konfigurasi 2 kursi, armnya pada bagian sisi kiri dan sisi kanan untuk tempat napa makanan, dan bagian tengah untuk cup holder 2 biji dengan tempat HP. Semua sudah dilengkapi dengan safety belt. Untuk kursi yang dekat tangga turun hanya terdapat konfigurasi 1 kursi yaitu sebelah kiri. Kemudian balik lagi ke konfigurasi awal 21. Dimensi kursi cukup lebar dilengkapi dengan leg rest. Untuk kursi dekat tengah tidak dilengkapi dengan cup holder, hanya dilengkapi dengan tempat makan. Posisi depan semua arm terdapat colokan untuk USB. Sedangkan untuk kursi satu yang terdapat pada sisi kanan dilengkapi dengan cup holder 2 dan tempat HP serta colokan USB, dan juga terdapat tempat pandang makanan pada sisi kanan. Tuas merah di bawah kursi sebagai pengatur naik turunnya leg rest. Pada setiap kursi terdapat fasilitas entertainment yaitu TV berukuran 13 inch, mungkin untuk memutar film dan lagu seperti halnya di pesawat. Semua lantai ditutupi dengan bahan apel bernuansa kayu. Kursi bisa reclining sekitar 35 derajat. Ini adalah bagian belakang dari bis, bisa untuk tempat istirahat sopir ataupun konduktornya. Ini adalah kondisi interior dilihat dari sisi belakang bis ini. Terlihat bagian plafon tengah kosong dan dilengkapi dengan 2 buah jendela darurat. Semua lantai dibungkus dengan bahan HPL bernuansa kayu. Kemudian pada bagian atas terdapat ruang penyimpanan atau box penyimpanan. Kemudian juga fasilitas louver AC, tempat USB, dan juga ada warna lampu warm white sepanjang box penyimpanan. 3/4 sisi belakang terdapat toilet. Demikian pembahasan mengenai ketiga jenis
mobil double glass Jet Bass 5 keluaran karoseri Adiputro pada pameran Gias tahun 2023 di gedung AIS BSD Tangerang. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, beri komen, tekan tombolnya agar Anda dapat menyaksikan channel-channel Pet Auto selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.